Di salah satu SMK ternama di kota Semarang, ada 4 orang bersahabat yang biasa kita sebut Circle. 4 orang tersebut bernama Yuda, Tina, Rania, dan Mita. Mereka adalah teman dekat sejak kecil. Mereka juga selalu bersama dari bangku sekolah dasar. Seperti selayaknya Circle pada zaman sekarang, mereka juga memiliki satu orang yang tidak disukai atau bahasa kasarnya mereka benci dengan berbagai alasan yang bernama Vira. Pada suatu hari, adekmu diam aja. Wah, seru nih. Apa tuh? Kalian kok jahat banget? Iya, itu juga bilang susahnya. Kok kalian kok gak kasih aja aku yang baru ngetren? Iya nggak apa, ini kan join aja nggak apa-apa. Tahu nggak? Ternyata si Vira itu pacaran sama si Juna tahu. Hah? Sumpah? Iya. Juna yang primadona sekolah itu. Kok mau sih sama si Vira itu? Kak, aku juga mikirnya gitu. Kasihan si Juna. Udah dia kan pinter, populer, ganteng lagi. Kok mau sih sama si Vira yang malah belum mati? Bener banget, dia orangnya problematik, males, jarang masuk. Nah, aku juga kepikiran itu dari tadi. Kamu tahu dari mana, Tin? Kalau Juna sama Vira pacaran? Dari mana ya? Gue kan intel di sekolah. Bercanda. Gue tuh sebenarnya udah enggak dari kemarin, bukan kemarin aja sih, tadi juga si Vira itu diginiin sama si Juna. Sampai ketemu nanti ya sayang. Kan gila banget gak sih? Iya kan? Tapi si Vira keren, bisa menakutkan si Junat seorang cool. Mulutnya ngawur. Tapi kayaknya seru gak sih kalau kita jahilin si Vira-Vira itu? Gimana? Menurut kamu? Ya, kayak seru deh. Setidaknya kan bisa deketi mengobati rasa kesalnya kita tadi ya. Menurut kalian? Enggak, jangan kasihan. Jahat itu. Kalau lu Mit? Ya aku selalu kesel kalau lihat drakor kayak gitu, membuli apalagi. Ih, kan gak sampai segitunya. Kita kan cuma jahil-jahil anak kecil. Gimana? Betul, lagian kita juga gak bakal ngebully sampai dorong dia dari gedung atas kan. Ya tetap aja nggak baik membuli gitu. Ya sesukanya kita seenggak sukanya kita sama seseorang tuh ya jangan sampai menyakiti perasaannya atau begitu. Gak sok suci lah. Apaan sih lo? Tiba-tiba ngatain sok suci. Aneh. Rania pergi meninggalkan mereka agar suasana tidak semakin memanas. Benar saja, Rania memang orang yang tidak suka memancing keributan apalagi sampai bertengkar. Dia lebih memilih untuk menghindar daripada mengikuti kata hatinya untuk melanjutkan perdebatan. Lah mereka beneran jadi mau bully Vira? Tahu tuh, sumpah ya aku jadi nggak respect sama mereka. Apa kita harus mencegah mereka? Ya kalau kamu masih mau perintah sama mereka sih nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak mau. Aku sih nggak mau. Beberapa saat kemudian, Vira datang. Saat dia duduk, dia merasa ada sesuatu yang basah di bangkunya. Vira melihat kanan kiri mencari pelaku yang mengganggunya dengan raut wajah yang sangat kesal. Kemudian Vira melihat dari ujung kelas, Tina dan Yuda sedang tertawa sambil memegang kamera yang diarahkan ke Vira. Lalu dengan cepat, Vira menghampiri mereka. Oh, jadi kalian mbaknya? Apa tuh Kak? Kenapa sih tiba-tiba kayak gini? Padahal kita tidak berinteraksi loh. Aku punya salah apa ya sama kalian? Salah ya. Enggak ada juga. Aku marah-marah.
Oh, jadi gara-gara Juna, kamu cemburu ya, Neng? Emang harusnya sampai segitunya? Rok aku cuma satu loh, ini basah. Sorry, cemburu. Kayak gitu aja, Mak. Baca. Jahat kalian semua. Pagi-pagi sih Tina mukanya udah kusut aja. Gak tahu, biasanya juga semangat buat ngebully Vira. Mau nyamperin gak? Boleh? Yuk. Kenapa, Tin? Ramit, aku minta maaf ya. Kenapa tiba-tiba banget? Gak kayak biasanya. Kemarin aku disekolahin sama adikku. Katanya dia di sekolah dibully. Itu roknya dibasahin sama temannya. Coba ini kan perasaan kalian kalau adiknya dibully, dibasahin lagi. Gue sebagai kakaknya itu merasa gak terima gitu loh. Pengen banget serang banget itu roknya si pelaku. Lucu banget lo ngomong kayak gitu. Kemarin aja kamu ngebully si siapa tuh? Vira. Kamu gak mikirin perasaannya dia pasti bully. Kamu kan gak tahu dampak yang dia terima, kondisi dia di rumah gimana. Kamu seenaknya bully gitu. Tapi kan aku gak punya gak sampai nyerang dia. Nih anak kayak gini aja masih bela diri. Kayaknya kita sudah keterlaluan deh, Tin. Iya ya, apa kita minta maaf aja sama si Vira sekarang? Cepetan, biar maaf sekarang. Tina dan Yuda menghampiri Vira yang sedang duduk di bangkunya. Kalian mau ngapain lagi kali ini? Ya kita mau minta maaf, kayaknya kita udah keterlaluan deh sama kamu. Ya, Fir. Kita juga mau minta maaf. Iya, aku udah maafin kalian kok. Lagian dari awal aku juga gak punya dendam sama kalian. Makasih ya, Fit. Iya. Sejak saat itu, Mita, Rania, Tina, dan Yuda sudah menjadi 4 serangga yang akrab seperti dulu. Tapi bedanya, sekarang Vira bergabung di circle pertemanan mereka. Mulai dari situlah Vira menjadi banyak cerita dan memberitahu alasan kenapa dia terlihat malas saat di kelas. Sejak saat itu pun mereka berempat tahu, ternyata Vira memang menjalani hidup yang berat, terutama tentang hubungannya dengan keluarga. Akhirnya mereka menjadi teman dekat sampai saat ini. Dari drama ini kita bisa mengambil pesan moral, yaitu jangan menghakimi seseorang hanya dari luarnya atau berdasarkan asumsi. Sikap malas atau problematik seseorang bisa jadi merupakan respons terhadap masalah yang tidak kita ketahui. Dari sini kita juga tahu bahwa empati dan kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan menghindari konflik. 그대는 선물입니다. 하늘